Wa antum al-ana fil marhalah al-mutaqaddimah al-ula. Antumul ana fil marhalati al-mutaqaddimati al-ula. Wa nahnul ana fi as-safhati as-saminata asyara. Kita sekarang sudah di halaman 18. Nahnu al-ana fi as-safhati as-saminata asyarata. Nasilu al-ana ila lam ya'ti dinun minal adiyan. Tidak datang dinun suatu agama, kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i di dalam kitabnya yang berjudul Ijazul Quran. Minal adiyan, dari agama manapun. Suatu agama dari agama manapun tidak datang, tidak hadir bi mu'jizatin, dengan sebuah mukjizah, keajaiban yang luar biasa. Yang mukjizah itu suatu keajaiban, keanehan yang luar biasa. Tudu'u, yang diletakkan, baina yadayin nasi. Baina yadayin nasi, itu yaknya dikasih titik 2. Asalnya adalah yadaini, mufradnya yadun, yang artinya tangan. 2 tangan, yadaini. Nah, kata yadaini ini isim musanna, dimudhofkan kepada an-nasi. Ya, yadaini dimudhofkan kepada an-nasi, maka nunnya wajib dibuang. Nunnya wajib dibuang sehingga tinggal yadai an-nasi. Yadai an-nasi diwasolkan yadayin nasi. Cara membacanya yadayin nasi. Asalnya yadai an-nasi. Baina yadayin nasi, di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Mana aslinya? Di antara kedua tangan manusia. Di antara kedua tangan. Tangan kan kalau dibentangkan, di antara keduanya berarti di hadapan. Jadi makna baina yadayin nasi, di hadapan manusia. Yabhasu fiha, yang membicarakan. Yabhasu, yang membicarakan. Fiha, dalam mukjizah tersebut. Fiha, dalam mukjizah tersebut. Mukjizah membahas, membicarakan ahla kulli asrin. Ahla kulli asrin. Ahla maf'ul bih daripada yabhasu, mudhof kepada kulli. Kulli mudhof lagi kepada asrin. Jadi ahla kulli asrin ini mudhof, mudhof ilaih dan mudhof lagi. Apa yang dimaksud dengan ahla kulli asrin adalah penduduk setiap masa. Penduduk setiap masa. Mukjizah yang dihadapkan kepada manusia membahas tentang semua penduduk setiap masa. Penduduk, warga, masyarakat di setiap masa biwasaili asrihim. Biwasaili asrihim, dengan media masa mereka. Biwasaili asrihim, dengan media masa mereka. Wasail itu media, jamak daripada wasilah. Wasilah, wasail, kemudian mudhof, asrihim, mudhof ilaih dan mudhof lagi kepada him. Media, asrihim, masa mereka. Tidak ada agama manapun yang mampu menyajikan penduduk dari satu masa ke masa yang lain, ya, illal islamu, kecuali agama Islam. Hanya agama Islam sajalah dari waktu ke waktu yang bisa memaparkan, bisa menyajikan keterangan
bagaimana masyarakat itu ada. Karena mempunyai sebuah mukjizah. Apa mukjizah yang diberikan Allah kepada agama Islam? Bima unzila fihi minal Qur'ani, karena adanya Al-Quran yang diturunkan. Bima unzila minal Qur'ani, karena adanya Al-Quran yang diturunkan fihi terhadap agama Islam. Islam punya Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya untuk ditransfer kepada umatnya, di mana Al-Quran mampu membicarakan masyarakat dari masa ke masa. Sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Sholih, dan seterusnya, sampai Nabi Muhammad, semuanya dipaparkan dengan jelas oleh Al-Quran yang merupakan kemukjizatan yang diberikan kepada agama Islam. Dengan begitu, tidak ada agama manapun yang memiliki seperti halnya agama Islam. Tidak ada, kecuali hanya Islam. Ini salah satu kehebatan Al-Quran yang dikemukakan oleh Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i, seorang sastrawan terkenal. Kenapa? Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu, jadi mengandung kata itu karena memang Al-Quran adalah ma'rifah. Ma'rifahnya karena ada alif lam. Ya. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu, unzila, diturunkan. Al-Quran sengaja diturunkan oleh Allah, litakuna kullu nafsin samiatin, supaya tiap-tiap jiwa, litakuna kullu nafsin, supaya tiap-tiap jiwa samiatin yang berkembang, setiap jiwa yang berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hayatan menjadi hidup. Hayatan menjadi hidup, menjadi tumbuh, min ma'anihi, dari makna-maknanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya yang beragama Islam, supaya tiap-tiap jiwa ini akan hidup berkembang melalui makna-maknanya Al-Quran. Berarti maknanya Al-Quran tidak ada yang expired, tidak ada yang tidak berlaku. Ya, tidak ada yang ketinggalan zaman, tidak ada yang expired. Masa berlakunya berhenti, enggak ada. Untuk selama-lamanya. Hayatan min ma'anihi, tumbuh hidup dari makna-maknanya Al-Quran. Itu hanya Islam yang punya kitab seperti itu. Selain agama Islam, tidak ada penjelasan, tidak ada kehebatan seperti itu. Bahwa kitabun, maka Al-Quran itu adalah kitab. Bahwa kitabun, maka Al-Quran itu adalah kitab. Walakinnahu, akan tetapi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab, tetapi ma'adzalika, bersamaan dengan yang demikian itu, ma'adzalika, bersamaan dengan yang demikian itu, majmu'atul alamil insaniyyi, nah, diberi titik 2 di belakang, yaknya diberi tasdid, supaya tidak hanya dibaca al-insani, tapi al-insaniyyi, karena yaknya itu ya sifah, sifah daripada al-alam. Karena sesungguhnya Al-Quran itu, ma'adzalika, bersamaan dengan yang demikian itu, majmu'atul alamil insaniyyi, menghimpun, memuat, majmu'ah, membendel arti asalnya, menghimpun, meliputi alam kemanusiaan. Meliputi alam kemanusiaan. Artinya manusia dari dimensi apapun,
dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi jiwa, dari sisi sosiologi, dari sisi kehidupan ekonominya, politiknya, sosialnya. Manusia ini semuanya diangkat oleh Al-Quran, diperkenalkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan hanya sekedar kitab, tetapi mampu mengungkap kompleksitas dunia kemanusiaan. Mulai dari bagaimana menikah, bagaimana proses reproduksi, bagaimana proses regenerasi, kemudian bagaimana proses bermasyarakat, bagaimana proses dunia kerja, bagaimana proses dunia politiknya, itu Al-Quran mampu menjelaskan secara lugas. Wa yaqulur Rafi'iyyu, dan lanjut Ar-Rafi'i berkata, bukan hanya seperti itu perkataan Ar-Rafi'i, melanjutkan perkataannya begini, walakinnahu, akan tetapi Al-Quran itu loh, punya kembali pada Al-Quran, mufrad mudzakkar, maka dhamirnya hu, ma'adzalika, bersamaan yang demikian itu, dengan penjelasan yang tadi seperti itu, juga Al-Quran itu adalah kitabun, sebuah kitab. Kitabun rofa karena menjadi khobar daripada lakinna. Lakinna itu temannya inna. Inna, anna, laita, lakinna, la'ala. Ia punya fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Domirnya, apa itu isimnya lakinna adalah domir hu. Lakinna hu itu isimnya lakinna, statusnya roh, apa itu nasob. Kitabun khobarnya lakinna, maka dia rofa. Al-Quran itu adalah kitab. Ai, bukan ayu, tetapi ai. Diberi sukun yaknya. Diberi sukun. Ai. Kalamun wa ma'anin adalah perkataan dan makna. Al-Quran adalah kitab yang ada perkataannya dan ada maknanya. Ada lafadznya, ada kalimatnya, ada ucapannya. Yasin wal Qur'anil Hakim, itu namanya kalam. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, itu namanya kalam. Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya kalam. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mempunyai kalimat, perkataan, wa ma'anin, dan juga punya makna. Semua ayat Al-Quran tidak ada yang tidak makna. Kalaupun toh ada awal surat yang kita belum tahu maknanya, bukan berarti nggak ada makna. Karena kita belum mampu menyerap makna yang sesungguhnya. Alif, lam, mim. Apa itu maknanya? Kita sampai detik ini belum ada yang mengerti persis arti daripada alif, lam, mim. Maka selalu di dalam tafsir, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang paling tahu maksudnya. Allah yang paling tahu maksudnya. Hamim, Allah yang paling tahu maksudnya. Jadi singkatan-singkatan di awal surat itu bukan berarti nggak ada maknanya, tetapi kita belum tahu makna yang sesungguhnya. Selain itu bisa dipahami semua maknanya. Maka dikatakan oleh Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i, di samping Al-Quran itu berupa kitab, yakni mempunyai pembicaraan dan punya makna. Tatasnya'u yang luas. Tatasnya'u yang luas atau memuat. Likulli azminatin, terhadap tiap-tiap masa. Terhadap tiap-tiap masa. Azminah, bentuk jamak daripada zaman. Zamanun, jamaknya azminah. Jamak taksir namanya. Azminah. Jadi Al-Quran adalah kitab yang mengandung perkataan dan makna, dan
memuat informasi sepanjang masa. Maka nggak ada istilah expired, itu nggak ada. Jadi kalau ada pendeta yang dia mengusulkan ke Menteri Agama 300 ayat ini perlu dibuang karena mengandung doktrin terorisme, kemudian sudah tidak laik zaman Nabi yang 14 abad yang lalu, sekarang sudah era teknologi digital, maka ada ayat Al-Quran yang harus dieliminir, disingkirkan, dibuang, karena dianggap itu sudah tidak tepat lagi. Bukan begitu. Kalau ada orang Islam berani mengatakan begitu, berarti dia statusnya kafir. Kenapa statusnya kafir walaupun dia mengaku Muslim? Karena ayat Al-Quran dijamin benar, final dan mutlak, dan selalu dijaga oleh Allah kemurniannya. Ini penjelasan Mustafa Shadiq. Jadi jangan macam-macam loh sama Al-Quran. Nggak ada agama yang punya kitab seperti itu. Watah tamilu dan memuat, menampung ikhtilafaha, perbedaan-perbedaan zaman. Jadi memuat informasi tentang perubahan-perubahan zaman. Bagaimana zamannya Nabi Soleh kayak apa? Zamannya Nabi Nuh kayak apa? Zamannya Nabi Sulaiman kayak apa? Itu semuanya dimuat oleh Al-Quran. Alladzi takhtalifu bihi, yang berbeda-beda masanya. Yang berbeda-beda masanya bihi oleh Al-Quran. Walaupun masanya sudah berbeda-beda, berpindah-pindah, tetapi masih tetap bisa diungkap oleh Al-Quran. Luar biasa kehebatan Al-Quran. Summa hiya tuhaddidu hadzal ikhtilafa. Summa hiya, kemudian masa itu, masa-masa itu, dia kembali ke azminah, tuhaddidu, membatasi. Masa itulah yang membatasi hadzal ikhtilafat terhadap perbedaan-perbedaan ini. Perbedaan masa dibatasi oleh waktu, dari waktu ke waktu. Bagaimana masanya Nabi Adam, begitu Nabi Adam selesai, berbeda lagi dengan masanya Nabi Idris. Masanya Nabi Idris, aturannya segala kehidupannya kayak begitu. Selesai Nabi Idris wafat, berbeda lagi. Yang dimaksud tuhaddidu hadzal ikhtilafa. Sedangkan untuk Al-Quran, mau Nabi Muhammad masih hidup kayak periode Mekah, periode Madinah, sudah wafat, sampai sekarang era digital, sampai selanjutnya nanti tidak pernah berubah. Al-Quran. Tapi kalau masa yang sebelum Nabi Muhammad, tentunya akan berpindah-pindah. Oleh karenanya, fataruddahu, kamu harus mengembalikannya. Fataruddahu, kamu harus mengembalikannya. Ilal qanunil insaniyyi al-a'la. Ilal qanuni, karena majrur. Al-insaniyyi, karena sifat. Al-a'la, ya, juga sifat kedua. Al-qanun mausuf, al-insani sifat pertama, al-a'la adalah sifat kedua. Al-a'la ini isim takdir, ya, isim takdir. Kamu harus mengembalikannya kepada undang-undang, aturan-aturan kemanusiaan yang paling tinggi. Aturan-aturan kemanusiaan yang paling tinggi, maka rujukannya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan undang-undang kemanusiaan yang paling tinggi, karena aturan itu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Al-Quran ini merupakan aturan kemanusiaan yang paling tinggi? Karena memang aturannya itu final dan mutlak, mengikat. Nggak bisa diganggu-gugat aturannya Allah.
Al-Quran itu nggak ada yang bisa diganggu-gugat. Emangnya aturan manusia. Undang-undang bisa dirubah. Peraturan pemerintah bisa dirubah. Peraturan daerah bisa dirubah. Itu kalau produk manusia. Tapi kalau Al-Quran tidak. Alladzi yasri fihil yaqinul ammu, yang berjalan. Alladzi yasri, yang berjalan. Saro yasri itu berjalan. Seperti surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Asra yusri. Berjalan fihi, di dalam Al-Quran itu al-yaqinu al-ammu. Mimnya diberi tasdid. Ya, sebab kalau nggak diberi tasdid artinya beda. Al-ammu itu umum, kalau al-amu artinya tahun. So, hanya gara-gara ada tasdid dan tidak tasdid. Kalau tidak ada tasdid, itu tahun artinya. Kalau ada tasdid, artinya umum. Nah, yang di sini maksudnya yang umum, maka ada tasdid. Yasri fihi al-yaqinu al-ammu. Diberi tasdid pada pulpen. Yang berjalan di dalam Al-Quran itu al-yaqinul ammu, keyakinan yang bersifat umum. Artinya, semua yang ada di dalam Al-Quran wajib diyakini kebenarannya. Wajib diyakini otentitasnya. Wajib diyakini segala yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Tapi anehnya orang Islam sekarang malah lebih percaya aturan manusia ketimbang aturan Al-Quran. Nah, itulah yang menyebabkan Allah murka. Mengaku Muslim, tetapi tidak yakin kehebatan kebenaran Al-Quran. Lebih percaya kepada aturan manusia. Maka wajar kalau dalam kehidupannya ini masih sengsara, masih murat-marit, karena belum meyakini kehebatan Al-Quran. Baik. Liyahfadul insaniyata, untuk menjaga kemanusiaan, al-insaniyah, ala ahliya, terhadap keluarganya. Ala ahliya, terhadap keluarganya. Jadi Al-Quran ini memuat aturan-aturan kemanusiaannya yang mampu menjaga apa? Kemanusiaannya dari anggota keluarganya. Artinya melindungi manusia sekaligus melindungi keluarga. Coba, kalau Al-Quran tidak mewajibkan harus nikah, walaupun tiap-tiap orang boleh berhubungan badan, kemudian lahir anak keturunan. Tapi kalau nggak ada nikah, ya sama dengan binatang. Nggak bisa dilindungi. Tapi dengan pernikahan ini kan bisa dilindungi kan? Ayah, ibu, anak. Maka anak dilindungi penuh. Istri, suami, istri dilindungi penuh. Tapi kalau nggak ada pernikahan, sama dengan binatang. Dia hubungan badan, reproduksi, regenerasi, tetapi tidak ada perlindungan. Wamin sama, dan dari situlah. Wamin sama, dan dari situlah. Jadi sama ini namanya dzarful makan, keterangan tempat. Dari posisi seperti itulah, dari keadaan seperti itulah, naro kita bisa melihat, naro fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, domir huwa, nahnu. Melihat Alkitabah, kitab, menjadi maf'ul bih, maka dibaca Alkitabah. Kita melihat kitab, yajma'u, yang mampu memuat. Yajma'u, yang mampu memuat, mampu menghimpun, ya, memuat dan menghimpun, fi nafsihi, di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam dirinya atau di dalam jiwanya, as-sabata az-zamaniyah, ketetapan masa, as-sabata az-zamaniyah, yaknya diberi titik dua, diberi tasdid.
As-sabata itu ketetapan, az-zamaniyah masa. Jadi Al-Quran adalah kitab yang mampu, karena Al-Quran adalah menghimpun ketetapan masa bagi setiap orang, maka fala yataghayyaru, maka Al-Quran tidak pernah berubah. Fala yataghayyaru, Al-Quran tidak pernah berubah. Wala yatabaddalu, dan tidak pernah berganti. Sejak Nabi menerima periode Mekah sampai periode Madinah, sampai Nabi wafat sampai sekarang tidak pernah berubah. Fala yataghayyaru wala yatabaddalu. Enggak pernah berubah dan enggak pernah berganti-ganti itu. Itulah kehebatan Al-Quran. Semua yajma'u, kemudian mampu menghimpun. Ya, mampu menghimpun ila dzalika, terhadap yang demikian itu, likulli jilin, diberi harokat, likulli jilin, terhadap tiap-tiap generasi. Jil bukan jaringan Islam liberal, tapi jilin artinya generasi, masa. Menghimpun terhadap tiap-tiap generasi, kuwatat ta'wili, wawunya diberi tasdid kuwah, kemudian taknya fathah karena menjadi maf'ul bih. Kekuatan menafsirkan generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, mampu memberikan kekuatan menafsirkan fi ma'anihi, terhadap makna-makna Al-Quran. Ini kembali pada Al-Quran atau Alkitab. Dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, memiliki kemampuan menafsirkan makna al-hadisati, yang baru, yang modern. Al-hadisati, yang baru dan modern, as-sahihati, yang benar. Menafsirkan Al-Quran secara modern, tetapi tidak keluar dari konteks, artinya benar. Nah itu, maka Al-Quran bisa dipahami dari berbagai dimensi. Tidak hanya makna zaman dulu yang sekarang tidak bisa menyesuaikan, bukan begitu cara memahaminya. Kalau orang kafir kan memahaminya begitu. Oh ini udah nggak laik lagi ini. Ini Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah masanya pada masa bahala. Pada masa orang-orang naik onta. Sekarang sudah nggak pakai naik onta lagi, sudah naik mobil Toyota. Sudah nggak begitu. Masih tetap bisa dipahami dengan makna yang modern. Wa quwwatat takwini, dan kekuatan mewujudkan. Wa quwwatat takwini, maktub. Quwwatat takwini, maktub alaihnya quwwatat ta'wili, yang di depan. Maka nasab, sama-sama nasab. Dan kekuatan mewujudkan fi adabihi, pada tata keramanya, ya, pada tata keramanya, as-sholihati, yang benar, al-qawiyati, yang kuat. Begitulah Al-Quran mampu mewujudkan fi adabihi, dalam tata keramanya, adab, ya, tata kerama, as-sholihati, yang benar, al-qawiyati, yang kuat. Jadi mampu menanamkan bagaimana tata kerama yang benar, tata kerama yang baik. Ka'annahu, seakan-akan Al-Quran itu, ka'annahu, seakan-akan Al-Quran, ka'anna termasuk timnya inna. Inna, anna, laita, lakinna, la'ala. Ka'anna. Ya. Ka'anna termasuk timnya inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
Seakan-akan Al-Quran itu laisa fi zamanin madha. Bukanlah berasal pada masa yang lalu saja. Bukanlah pada zaman yang telah lewat saja. Bukan. Al-Quran bukan hanya untuk masa lalu. La li ummatin salifat. La li ummatin salifat. Bukan untuk umat yang telah lewat, yang telah lalu. Salifat bermakna madud. Ya. Boleh salifat, boleh salafat. Fa'ilah, fa'ala. Salifat, salafat. Al-Quran bukan hanya untuk umat yang telah lewat saja, maka fala yabrahul Qur'anu. Yabrahu dari kata bariha. Ya kan? Bariha temennya kana. Kana, zola, bata, adha, amsa, sorok, bariha. Nah, bariha, zala, fatiha harus didahului oleh huruf nafi. Kalau bariha fi'il madhi, nafsinya ma bariha, ma fatiha, ma dama. Tapi kalau fi'ilnya mudhari, huruf nafinya la yabrahu, la yadumu, ya kan? La yafta'u. Jadi fala yabrahu itu temannya kana. Maka masih selalu. La yabrahu itu artinya selalu. Tidak henti-henti, tidak putus-putus, artinya selalu. Fala yabrahu, maka selalu Al-Qur'an itu fi kulli asrin berlaku pada tiap-tiap masa. Jadi Al-Quran dari dulu sampai nanti berlaku setiap masa min nahiyataini, diberi harokat, diberi sakal, diberi baris. Min nahiyataini, dari dua sisi, dari dua arah, dari dua dimensi. Al-Quran selalu berhadapan kepada dua dimensi, nahiyatil madhi, dari sisi masa lalu, wa nahiyatil hadiri, dan sisi masa yang akan datang. Al-hadir, masa yang akan datang. Artinya Al-Quran mampu mengungkap segala informasi dan peristiwa masa yang telah lalu, dan sekaligus juga mampu mengungkap masa yang akan datang. Itulah kehebatan Al-Quran sebagai mukjizah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam terhadap agama Islam. Oleh karenanya, supaya Al-Quran berlaku selama-lamanya, tidak ada masa expired, masa habis waktunya, enggak, maka innar rasulah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah ada alif lam ar-rasulah, sudah ma'rifah, yang dimaksud adalah ar-rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Maka cukup dikatakan innar rasulah. Itulah kehebatan bahasa Arab. Alif lam sudah menggantikan dari yang lain-lain. Alkitab berarti menggantikan dari kitab-kitab yang lain. Maksudnya Al-Quran. Al-Ma'had menggantikan mahat-mahat yang lain. Berarti maksudnya adalah Ma'hadul Lughah wa Ulumil Quran. Atau Ma'hadu Lughatil Qurani wa Ulumihi fi Jakarta. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yufassir, fassara yufassiru, ada lam harfu jazmin, lam yufassir, majzumun bilam, alamatu jazmi as-sukun, lam yufassir. Nah, karena disukun ketika dibaca wasol maka diharokati kasroh,
lam yufassiril Qur'anu. Nah, gitu cara membacanya. Harokahnya sukun, cara membacanya dibaca kasroh. Kalau dibaca nyambung. Tapi kalau dibaca wakof, lam yufassir al-Qur'anu. Dibaca wasol, lam yufassiril Qur'anu. Al-Quran tidak menafsirkan, Rasul tidak menafsirkan, failnya ar-Rasul, lam yufassir, Rasul tidak menafsirkan, Al-Quran, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jadi pada waktu Rasulullah masih hidup, tidak banyak menafsirkan Al-Quran. Hanya sedikit yang ditafsirkan oleh Nabi pada masa itu. Kenapa Pak kok tidak banyak menafsirkan? Laukanar rasulu, kalaulah, laukanar rasulu, sekiranya Rasulullah itu loh, fassaro, menafsirkan Al-Quran lil Arabi, untuk orang Arab. Sekiranya pada masa itu Nabi menafsirkan Al-Quran untuk orang Arab, bima yunasibu, berdasarkan penafsiran yang sesuai. Bima yunasibu, berdasarkan penafsiran yang relevan, yang sesuai, zamanahum, terhadap masa mereka, mereka orang Arab, wa afhamahum, di atas alif tolong dikasih hamzah. Wa afhamahum, di atas alif tolong dikasih hamzah, karena dia bentuk jamak daripada fahmun. Jamaknya afham. Ya. Kalau nggak dikasih hamzah, nanti dibaca wa faha. Kalau Nabi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan masa orang Arab, wa afhamahum, dan pemahaman mereka, maka laja muda, niscaya menjadi beku. Laja muda, niscaya menjadi beku, menjadi kristal, menjadi keras. Al-Qur'anu, Al-Quran itu jumudan, benar-benar keras, membatu. Batu itu kan keras, berarti tidak mampu disesuaikan. Tuhaddimuhu, yang diruntuhkan. Tuhaddimuhu, yang bisa diruntuhkan. Alaihi, terhadap Al-Quran. Alaihi, terhadap Al-Quran. Diruntuhkan oleh siapa? Fa'il daripada tuhaddimu. Haddama yuhaddimu, meruntuhkan, ini fi'il muta'addi. Hu, maf'ul bih, yang didahulukan, muqaddam. Al-azminatu, fa'ilnya mu'akhir. Jadi fa'ilnya ditaruh di belakang. Niscaya Al-Quran itu bisa diruntuhkan oleh masa, al-azminatu, masa, wal asru, yakni masa. Jadi wawunya ini wawu keterangan. Wawu bayaniyah. Wawu yang berfungsi untuk menjelaskan. Jadi kalau Nabi pada masa itu loh, di Arab hanya menafsirkan sesuai dengan masa yang ada saat itu. Kemudian pemahaman orang Arab yang ada saat itu. Ini saya Al-Quran menjadi beku, menjadi keras. Yang akan dihancurkan oleh masa. Ketika sudah pindah masa, seperti sekarang ini kan sudah pindah masa nih. Masanya sudah era reformasi di Indonesia. Kemudian eranya era industri digital, teknologi digital. Maka nggak sesuai dong nanti. Karena Nabi hanya menafsirkan itu hanya untuk orang Arab, hanya untuk masa itu. Maka Al-Quran kalau seandainya Nabi menafsirkan hanya sesuai dengan masa dan waktu, maka Al-Quran akan menjadi keras. Tidak bisa disesuaikan makna dan penjelasannya dengan perkembangan yang ada.
Nah, begitulah penjelasannya si Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i, seorang ilmuwan sastrawan yang memiliki kemampuan memberikan analisis yang cukup dalam. Baik. Walakinnar rasula. Walakinna. Taunya bagaimana Pak antara lakinna dengan lakin? Ini kan nggak ada baris, ini nggak ada sakal. Bisa dibaca lakinna, bisa dibaca lakin. Nah, untuk membedakan kapan dibaca lakin, kalau sesudahnya ini isim, setelah lakinna ini ada isim. Ar-Rasulah. Taunya ada Ar-Rasulah, ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya doa Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk Nabi. Kalau bukan Nabi Muhammad, bukan Sallallahu tapi Alaihi Salam. Maka di sini setelah lakinna ini isim, maka dia lakinna. Lakinna temannya inna, punya isim, punya khobar. Tapi kalau lakin, setelahnya itu fi'il. Nah, misalnya, ya ta'alamu anil lakin apa? Ya ta'akhir. Lakin ya ta'akhir, ini lakin. Karena ya ta'akhir itu fi'il. Tapi kalau ya ta'alamu anil walakinna zaujatahu mutabi'uhu. Nah, lakinna, karena setelah lakinna zaujatahu isim. Si Anil belajar, akan tetapi istrinya nempel terus. Mutabi'uhu artinya ngikutinya. Ngikutin artinya nempel kayak perangko. Taroka, Nabi meninggalkan tarikhul insaniyati, sejarah kemanusiaan. Nabi membiarkan, meninggalkan sejarah kemanusiaan, yufasiru yang bisa menafsirkan kitabal insaniyati, kitab kemanusiaan itu sendiri. Sengaja Nabi tidak menafsirkan pada masa itu dengan penafsiran yang berlaku untuk rakyatnya saat itu, maka Nabi meninggalkan sejarah kemanusiaan yang tidak diterangkan harus seperti itu, supaya Al-Quran bisa menjelaskan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Begitulah kehebatan Al-Quran sebagai bentuk mukjizah yang Allah berikan bagi agama Islam yang bisa ditransfer oleh pemeluk dan pengikutnya. Luar biasa, subhanallah walhamdulillah. Itu diantara lain kehebatan Al-Quran yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i. Baik ya akhi, untuk hari ini kita sampai di